Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah subuh yang daripada Allah SWT, marilah kita selalu menyembahkan syukur kepada Allah SWT. Pagi ini masih diberinya kenikmatan berupa kekuatan, kemauan, dan umur panjang dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan umur panjang dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita benar-benar bisa digunakan dalam rangka untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan surat Maryam, yaitu tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka sehingga kemudian Allah sesatkan. Tetapi ayat berikutnya memberikan penjelasan, yaitu ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itulah yang akan masuk surga dan tidaklah mereka dianiaya sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang dan juga sekaligus kesempatan kepada orang yang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar, termasuk diantaranya adalah meninggalkan dan melalaikan sholat. Masih dibuka peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh, maka Allah janjikan mereka akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang baik menurut Allah adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang paling baik menurut Allah adalah bukan orang yang tidak melakukan maksiat dan dosa. Yang terbaik di antara kita adalah yang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, bahkan terjerumus ke dalam maksiat dan dosa-dosa besar, tetapi kemudian kembali kepada Allah. Jadi persoalannya bukan pada maksiat dan dosanya, mau nggak berdosa setelah itu kembali. Maka ayat selanjutnya adalah kecuali mereka yang mau taubat, beriman dan mengisi hidupnya dengan amal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak sedikit pun dianiaya. Oleh karena itu maka kita masih memiliki peluang sekaligus harapan besar. Betapapun kita di masa lalu mungkin pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat yang seringkali memang dilakukan di masa-masa muda dulu, tetapi jika kemudian di akhir hayatnya memasuki masa-masa tua, memasuki masa-masa pensiun, lalu kemudian segera kembali, itulah orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Kita sering melihat dan menyaksikan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah pensiun, tapi justru malah semakin jauh. Justru malah mereka meramaikan ajang gaple gitu ya, kan? Main kartu lama-lama di atas pance. Kadang-kadang kita melihatnya itu miris sekali. Lalu kapan mau kembali kepada Allah? Maka ayat ini memberikan berita gembira kepada kita bahwa betapapun kita di masa lalunya sangat buruk gitu ya, di masa lalunya sangat jauh dari Allah, tapi kemudian di masa tuanya mulai dekat ke masjid, melalui media pengajian, mulai dekat kepada majelis ilmu, itu luar biasa. Sehingga tidak ada peluang untuk putus asa sebetulnya. Percuma nanti saya nggak bakal diterima tobat. Itu nggak boleh begitu. Percuma dulu saya pokoknya segala maksiat sudah saya lakukan gitu kan, biasa kita dengar begitu ya. Sudah kita lakukan ini itu sampai menyebutnya dengan bangga, itu nggak boleh. Ya sudah, yang lalu ditutup, selesai, kita buka lembaran yang baru. Bahkan
ayat selanjutnya, berita gembira yang luar biasa ayat 61, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Orang-orang yang bertaubat tadi akan dimasukkan ke dalam surga Aden yang kekal di dalamnya selama-lamanya, yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, bil ghaib, yang ghaib, yang kita tidak lihat, yang kita tidak bisa tahu seperti apa surga itu, tapi hatinya yakin gitu. Maka Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah ngantuk, di tengah-tengah dingin, di tengah-tengah kemalasan, dilawan semua itu untuk bisa hadir di sini. Karena ada satu orientasi akhirat, betul nggak? Ya karena ada orientasi akhirat. Kalau nggak ada orientasi akhirat, mungkin masih narik selimut kan gitu. Begitulah orang-orang beriman, selalu diingatkan dengan ayat-ayat, selalu diingatkan dengan firman-firman Tuhan agar kita kembali. Karena memang tabiat manusia itu lupa dan selalu menuruti keinginan hawa nafsu. Itu sudah sangat manusiawi. Tetapi bagi orang yang beriman dan berorientasi akhirat, keinginannya, kemauannya, hawa nafsunya itu dilawan. Bukan dengan maksud untuk membunuh atau menghilangkan sama sekali, enggak, karena itu fitrah. Jadi manusia bersalah itu fitrah, manusia berdosa itu fitrah, karena memang manusia ya begitu. Hari ini salah, besok benar, besok salah lagi, nanti tobat lagi, diulang lagi, tobat lagi, kan begitu kan. Tapi jangan salah, kemudian salah, terus gak pernah tobat, kemudian mati dalam keadaan suhul khotimah. A'udzubillah min dzalik. Innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Bayangkan ayat selanjutnya. Sesungguhnya janjinya pasti akan kalian temui. Pasti. Kenapa orang tidak yakin? Karena tidak yakin dengan janji Allah. Kenapa orang tidak mau beribadah, tidak semangat melakukan amal? Karena tidak yakin dengan janji Allah. Itu kan masalahnya. Karena tidak yakin. Tapi bagi yang yakin, Masya Allah, ini bulan Rajab, suruh beramal soleh lebih banyak, suruh menjauhi maksiat, suruh menjauhi dosa dan kezaliman. Dia yakin janjinya itu, sehingga kemudian dia turuti dan taati. La yasma'una fiha lagwan illa salam. Di dalam surga itu tidak sedikit pun mendengar kata-kata lahwa. Lahwan itu berarti kata-kata sia-sia, kecuali kata-kata yang mengandung unsur salam, keselamatan. Di dalam surga Bapak Ibu tidak ada kata-kata yang sia-sia, apalagi yang buruk. Sia-sianya nggak ada. Apalagi yang jahat, apalagi yang sampai menusuk hati, apalagi yang menyakitkan, nggak ada Bapak Ibu. Di surga tidak ada kata-kata yang sia-sia kecuali salama, yaitu keselamatan. Kalau di dunia ini kadang-kadang orang ngomong dengan maksud untuk bercanda saja seringkali bikin tersinggung dan sakit hati. Saya pernah dengar teman itu gini, lo masih hidup ya? Coba bayangin, itu maksudnya pasti bercanda, tapi sebetulnya itu nusuk loh. Benar gak Pak? Masih hidup loh. Itu maksudnya bercanda, tapi nyakitin. Benar gak Pak? Saya pernah dengar itu Pak. Ada orang begini ya, tega banget ngomong begitu. Lo masih hidup? Kan lama gak ketemu nih Pak, teman sekelas itu. Terus ketemu ngomongnya kayak gitu coba. Maksudnya pasti bercanda ya. Bukan berarti nyuruh kita mati, enggak lah pasti. Tapi maksudnya bercanda. Nah di akhirat kata-kata itu enggak ada. Di surga itu enggak ada. Yang ada adalah salama. Salama itu menurut para mufassir ada dua arti. Yang pertama, setiap ucapan itu selamat atau assalamualaikum, keselamatan untukmu. Seperti Allah juga memberikan ucapan selamat kepada penduduk surga ya, dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Selamat wahai kalian dari Tuhan yang Maha Pengasih. Itu ucapan dari Allah, diberi ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ucapan selamat yang disampaikan oleh malaikat seperti dalam surat Ar-Ra'd ya. Jannati 'adnin allati wa'adtahum man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min
istri-istri mereka, zuriat keturunan mereka masuk dari segala pintu, dan kemudian malaikat memberikan ucapan selamat untuk kalian disebabkan karena kesabaran kalian di dunia. Tuh, malaikat ngasih ucapan selamat. Jadi malaikat itu berbaris menyambut kedatangan orang mukmin ketika masuk surga sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian disebabkan karena kesabaran kalian beramal di dunia. Sabar menahan kantuk, sabar melawan rasa malas, sabar menahan dingin, sabar melawan godaan, sabar semua dilewati dengan sukses. Masuk surga, malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Inilah tempat terbaik untuk kalian. Masya Allah. Yang kedua, yang dimaksud salama dalam ayat ini kata para ulama adalah bahwa sesungguhnya semua kata yang di surga itu menyenangkan. Semua kalimat yang diucapkan di surga itu membahagiakan. Semua kata yang terucap oleh mulut-mulut ahli surga itu adalah yang membuat hati menjadi tenang, damai dan nyaman. Berbeda dengan di dunia, senyaman-nyamannya keluarga suami istri, pasti ada saat di mana suami istri ngomong ketus. Pernah nggak ngomong ketus? Ketus tahu ya? Ketus apa sih? Yang celekit, nyakitin, nyinggung, bikin kuping panas, dihadapin berantem, pergi nanti masalah. Pokoknya ya namanya begitulah di surga, di dunia. Pasti ada sesuatu yang bikin hati tidak nyaman. Tapi di surga enggak ada. Semua bahagia, semua senang, semua nyaman, semua menggembirakan. Itulah salam. Saya kira dua versi pendapat ini bukan saling bertentangan tapi saling menguatkan. Karena begitulah cara Al-Quran memberikan interpretasi. Walahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya. Dan untuk mereka di dalam surga itu rizki buat mereka pagi dan petang. Pertama, kita bahas bagi mereka rizki mereka. Berarti ada rizki yang khusus diberikan kepada masing-masing penghuni surga. Jadi ini minumannya khusus, makanannya khusus, tempatnya khusus, pakaiannya khusus, rumahnya khusus, istananya khusus, bidadarinya khusus, semua spesial. Semua spesial di surga. Tidak ada yang ini yang KW gitu ya, atau kelas 2, enggak, semua istimewa. Di atasnya kelas 1. Jadi kalau Pak Juarman menjamu tamu VVIP itu ada satu ruangan yang disediakan khusus, betul nggak? Itu ada PTBA punya tamu dari kementerian dalam sebuah acara, itu biasanya ada ruangan khusus ya. Menunya khusus nggak? Pelayannya khusus nggak? Piringnya sama sendoknya aja khusus. Betul Pak Haji? Betul ya Pak ya? Ada nggak orang-orang dengan tipe seperti itu? Bapak itu masuk bandara, waktu saat menunggu pesawat terbang mau naik, itu ada ruangan VVIP khusus. Gitu. Jadi kalau masuk ke ruangan itu, orang mau masuk ke situ bukan pejabat, bayarnya satu porsi itu 1 juta. Gitu. Kalau orang biasa mungkin 100.000, tapi makanannya asal. Tapi karena ini tamu khusus, maka harganya juga khusus. Dibayar dengan apa? Layanan khusus di surga itu dibayar dengan apa? Ya dengan hari ini merayakan subuh berjamaah, menunggu Isra, duduk mendengarkan kajian ini. Nanti akan kita jelaskan. Bukratan wa asyiya, pagi dan petang dapat rezeki itu. Kok pagi dan petang? Ada timbul pertanyaan, bukankah di surga itu sudah tidak ada lagi siang dan malam? Bukankah matahari sudah dilempar ke neraka? Bukankah bulan sudah dimasukkan ke dalam neraka? Semua sudah masuk neraka. Makhluk-makhluk Allah itu dilempar ke neraka untuk menghinakan orang-orang kafir yang selama hidupnya menyembah matahari, itu matahari aja dilempar ke neraka. Yang menyembah bulan
masih ada pagi dan petang? Gitu ya. Pertanyaannya begitu. Para ulama memberikan tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud pagi dan petang itu adalah dibuatlah semacam tirai. Ketika malam seperti ada tirai yang menutupi sehingga agak remang. Ketika pagi ada semacam semburat cahaya dari arasy Allah menyinari seperti seolah-olah pagi. Ada yang menafsirkan seperti ini. Karena sudah tidak ada siang dan malam. Seluruhnya siang, seluruhnya sinar yang sangat menyejukkan. Jadi tidak ada lagi pagi dan sore dalam pengertian di dunia. Tapi untuk mengingatkan mereka dulu waktu hidup di dunia, seolah-olah ada pagi dan petang. Di setiap pagi dan petang mereka mendapatkan rezeki yang spesial tadi. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau saya umpamakan gini, pokoknya pagi sore saya selalu berada di rumah kamu. Itu maksudnya apa? Maksudnya selalu ada layanan terbaik dan khusus. Pokoknya siang malam saya di rumah kamu. Pokoknya siang malam saya nungguin kamu lah. Itu berarti selamanya. Itu bahasa kiasan. Jadi selamanya selalu senantiasa dalam pelayanan terbaik, pemberiannya nikmat dan makanan terbaik, rumah terbaik, tempat tinggal terbaik, istana terbaik, pelayan terbaik, makanan terbaik, minuman terbaik, bidadari terbaik, semuanya layanannya khusus. Bahagianya yang penduduk surga seperti itu. Pengen masuk surga? Ini insya Allah yang hadir ini semuanya adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Kok diwariskan ya? Apa sih maksudnya diwariskan? Bapak Ibu perhatikan, Allah menggunakan kata surga itu diwariskan. Kenapa tidak diberikan tapi diwariskan? Karena kepemilikan yang paling kuat adalah dari waris. Betul nggak? Kepemilikan seseorang terhadap harta yang paling baik, yang paling kuat itu adalah berasal dari waris. Kalau saya beli mobil, bisa nggak mobilnya ditarik sama yang punya toko? Salah Pak, bukan mobil yang ini. Bisa nggak? Atau nggak bisa lunasin, ditarik sama leasing, bisa nggak? Berarti tidak kuat kepemilikan hasil beli, karena sangat mungkin bisa dibatalkan, betul nggak? Walaupun itu beli punya kita, itu tidak sekuat waris. Atau hadiah, kita hadiahkan penghargaan kepada Bapak A. Bisa nggak hadiahnya ditarik lagi? Salah Pak, bukan yang ini ternyata. Bisa ditarik sama yang ngasih hadiah. Tapi kalau waris, ada nggak orang yang bisa menarik waris? Ada nggak? Nggak ada. Memang hak mutlak. Setelah orang tuanya meninggal, dapat waris. Nah, surga itu bukan diberi Pak, tapi dikasih waris. Sama siapa? Waris? Iya, karena amal kita nggak bisa untuk membayar surga. Karena amal kita nggak cukup untuk beli surga, maka surga itu adalah waris. Tapi untuk mendapatkan waris harus ada harga yang dibayar, walaupun tidak sebanding. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebanding nggak? Nggak sebanding. 2 rakaat 5 menit aja nggak nyampe, kok terus dapat dunia dan seisinya? Kan nggak banding itu harusnya. Benar nggak? Siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, maka baginya antara dia dan neraka terpisah 70 tahun. Coba, cuma sehari puasa di jalan Allah karena Allah, maka surga itu waris. Tidak seorang pun dari kalian, kata Rasulullah SAW, masuk surga
kecuali karena rahmatnya. Lalu sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku masuk surga kecuali karena rahmatnya, bukan karena amalannya. Tetapi Allah sudah meliputi aku dengan rahmatnya, maka surga sudah menjadi hak beliau. Kita sudah dijanjikan surga, sudah dipastikan masuk surga belum? Belum. Sudah otomatis pasti masuk surga enggak? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah yang sudah dijanji masuk surga, berdiri tahajud sampai kakinya bengkak. Kita bengkak nggak kakinya kalau tahajud malam? Bengkak karena asam urat ya? Kolesterol, bukan karena berdiri lama sholat. Baru baca sampai ismaja sudah kelamaan, apalagi yasin, apalagi al-muluk. Asal isma itu yang cuma berapa ayat aja, itu udah kelamaan. Banyak yang nggak betah lamunnya imamnya ini. Terus mau bilang masuk surga, jauh. Maka surga itu diwariskan. Luar biasa loh. Begitulah penyayangnya Allah. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadin bi amali. Tidak seorang pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Tidak seorang pun yang masuk surga dari kalian kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan ulaika humul warisun. Setelah Allah menyebutkan kriteria orang beriman dari ayat 1 sampai ayat 9 dalam surat Al-Mu'minun itu ditutup dengan ulaikal humul warisun. Mereka itulah yang mendapatkan warisan dari Allah, alladzina yarisunal firdaus, yaitu orang yang kami warisi surga firdaus, hum fiha khalidun, selamanya kekal di dalam surga. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap orang yang masuk surga itu dilihatkan kaplingannya di neraka. Setiap orang yang masuk surga dilihatkan kaplingan tempatnya di neraka. Itu loh neraka yang harusnya menjadi tempat kamu, tetapi itu kamu tinggalkan karena di dunia beriman sehingga kamu masuk surga. Untuk menambah apa? Kesyukuran. Untuk menambah rasa terima kasihnya sama Allah. Dilihatkan, kalau kamu dulu di dunia membangkang, kafir, ingkar, tidak beramal, tuh neraka kamu dulu. Tapi kan kamu beriman, tempatnya di sini, di surga. Sebaliknya, orang yang masuk neraka dilihatkan tempatnya di surga. Tuh kaplingan kamu di surga. Kalau dulu kamu beriman, buat apa? Menambah penyesalan. Iya, menyesal. Harusnya. Jadi semua kita Bapak Ibu dalam hadis ini terangkan sudah punya kapling. Di surga ada kaplingan kita, di neraka juga ada kaplingan kita. Jadi tinggal pilih mau beli mana, beli surga atau beli neraka. Kalau kita mau beli surga, kaplingan nerakanya kita tinggal. Itu nanti diwariskan kepada orang kafir. Kalau kita masuk neraka, kaplingan surga kita ditinggal, dimasukkan orang beriman. Jadi masing-masing kita menurut hadis ini sudah punya kapling. Bapak Ibu sudah pesan kapling tanpa harus bayar, tapi Allah sediakan. Ini kaplingan di surga untuk si A. Ini kaplingannya di neraka untuk si A. Si A sudah dapat kapling surga sekaligus kapling neraka. Itu tafsir kedua tentang ulaika humul warisun. Itulah yang sudah diwariskan kepada mereka. Jadi kalau kita masuk surga, sebetulnya itu kaplingannya orang kafir. Ya, karena dia tidak beriman, maka kaplingannya ditinggal gitu. Terus yang beriman masuk ke kaplingan surga yang ditinggalkan oleh orang kafir disebabkan di dunia dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke-64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami turunkan melainkan dengan perintah Tuhanmu.
Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Kepunyaannya lah, miliknya lah, kekuasaannya lah apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang di antara demikian. Wa makana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Setelah turun ayat-ayat ini sampai dengan ayat 60 menceritakan tentang kisah Zakaria, menceritakan tentang kisah Maryam, menceritakan tentang Nabi Isa, Yahya, menceritakan tentang Ibrahim, menceritakan tentang Ismail, menceritakan tentang Isa, semua diceritakan sampai cerita tentang surga dan neraka. Tiba-tiba wahyu terputus, gak turun-turun. Rindu sekali Nabi menunggu Jibril itu datang. Kok gak datang-datang ya? Kok gak datang-datang ya? Kan ditunggu itu turunnya ayat oleh Nabi, seperti menunggu pengantin. Karena Nabi sangat rindu bertemu malaikat Jibril. Ternyata demikian juga malaikat Jibril sangat rindu kepada Muhammad. Tapi dalam riwayat sampai 12 hari, 12 malam itu tidak turun-turun ayat. Lalu kemudian ketika bertemu Jibril, dia katakan, kok lama banget gak turun? Aku sudah rindu. Sebab orang-orang kafir sudah menyangka yang enggak. Wah, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wah, enggak turun lagi. Jadi ada tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap Muhammad SAW bahwa malaikat Jibril itu enggak datang karena meninggalkan Nabi. Akhirnya turunlah ayat ini. Dan tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Tuhan engkau. Malaikat ini tidak mungkin turun asal, tidak mungkin turun atas kehendak sendiri, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah apa yang ada di antara di hadapan kita, maksudnya masa depan. Bagi Allah itu masa depan, sampai dengan hari kebangkitan, sampai dengan hari kiamat, sampai dengan surga akhirat dan juga neraka. Dan apa-apa yang di belakang kita, maksudnya yang sudah lewat gitu Pak. Yang sudah lewat itu milik Allah, kepunyaan Allah. Wa ma baina dzalika, dan di antara yang keduanya. Maksudnya Allah yang kuasa untuk menentukan masa depan, menentukan masa yang sudah lewat, dan apa-apa yang terjadi di antara keduanya. Maksudnya jika kita mendapatkan sesuatu apapun itu atas kehendak Allah. Yang baik kehendak Allah, yang buruk menurut kita kehendak Allah, yang ditunda itu juga adalah kehendak Allah. Dan Allah tidak menghendaki sesuatu pun kecuali kebaikan. Andaikan Bapak Ibu punya niat untuk melakukan sesuatu ternyata belum terkabul, maka yang belum terkabul itu adalah sesuatu yang terbaik bagi Allah untuk Bapak Ibu. Walaupun secara manusia mungkin kita tidak sabar, oh ternyata belum dikasih anak ya, itu takdir Allah, tunggu aja. Kok ternyata belum dapat jodoh ya, itu ya takdir Allah. Kok belum dikasih rezeki ya itu kepunyaan Allah, itu rahasia Allah. Tidaklah ditunda satu pemberian kecuali ada kebaikan, tidak diberikan kecuali kebaikan, tidak dikasih kecuali kebaikan. Tetapi manusia seringkali tidak sabar, sehingga banyak yang mengeluh, sehingga banyak yang na'udzubillah putus asa. Bahkan ada yang sampai gantung diri. Kenapa bisa terjadi? Jauh dari Allah. Coba kalau dekat, pasti nggak terjadi. Karena semua yang Allah takdirkan kepada manusia pasti kebaikan. Begitu juga malaikat, aku turun kepadamu memberi wahyu karena perintah Allah. Tidak turun juga karena perintah Allah. Jadi saya disuruh, saya hanya petugas yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Tuhan penguasa semua langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Dia dengan teguh hati. Wastabir, bukan wasbir Bapak Ibu, tapi wastabir. Ada tambahan to di tengah. Kalau wasbir itu bersabarlah. Tapi kalau wastabir ekstra sabarlah dalam menyembah Allah.
Dan sabarnya ekstra, lebih dari sekedar berangkat ke masjid untuk sholat duhur. Karena sholat duhur itu siang, maka lagi melek, habis minum kopi gampang berangkat. Tapi kalau tahajud, wastobir, ekstra sabar supaya bisa bangun. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari dalam diri, nggak akan bangun. Betul nggak? Puasa itu ibadah kepada Allah. Kalau puasa sunnah apalagi ekstra sabar. Nggak bisa ekstra sabar, nggak akan terjadi itu puasa sunnah di bulan Rajab. Dalam segala hal ibadah dibutuhkan ekstra sabar, Bapak Ibu. Dalam segala jenis ibadah itu dibutuhkan ekstra sabar. Tidak ada ibadah yang kemudian dilakukan dengan mudah, itu nggak ada, kecuali melalui proses yang berat pada awalnya. Tetapi setelah itu menjadi kebiasaan, setelah itu menjadi kesenangan, maka sama sekali tidak berat karena sudah dibiasakan. Baca Quran berat nggak luar biasa? Baca Quran aja beratnya luar biasa. Padahal megang HP sehari berapa jam? Kira-kira megang mushaf Quran, mata menatap ayat-ayat dengan mata menatap layar HP, banyakkan mana dalam sehari? Wah, karena tidak ada unsur ibadahnya, lebih banyak maksiat. Begitu megang Quran, baru 5 menit sudah, ya udah tinggal, belum nyampe 2 lembar. Bener Pak Haji? Begitulah wastobir, ekstra sabar. Kalau nggak kesampaian Pak. Mau puasa enggak, puasa-puasa ya karena nggak ada wastobir. Mau tahajud enggak kelakon-kelakon, mau sedekah apalagi, beratnya minta ampun. Setelah kenapa? Karena yang akan kita tuju itu surga tadi yang baru disebutkan di atas. Sehingga orang tidak ada mungkin melakukan kebaikan itu kecuali harus dipaksa. Tabiat nafsu itu begitu Bos. Tabiat hawa nafsu itu seperti itu. Nah jadi dalam kaitannya dengan meraih surga tadi yang kehebatan, kenikmatan dan kekhususannya luar biasa, ternyata butuh perjuangan. Dan perjuangan itu, hadirnya kesadaran itu harus dipancing, gitu. Harus motivasi. Makanya ada tausiah seminggu sekali mendengarkan khotbah, kan gitu maksudnya. Karena memang hati manusia itu cenderung lalai dalam segala hal, dalam segala kebaikan maksudnya. Itu seperti itu. Maka turunlah ayat, turunlah wahyu, turunlah Quran, dikirimlah malaikat Jibril, dikirimlah para dai, dikirimlah para ulama. Itu maksudnya untuk mengingatkan manusia bahwa beribadah kepada Allah itu memang butuh ekstra sabar. Berbeda kan kalau kita melakukan kesia-siaan gitu kan mudah banget. Ngobrol ngalor ngidul, cerita nggak jelas itu gampang gitu. Karena itu tidak dibutuhkan ekstra sabar, enggak. Tapi begitu ibadah, contoh kita di sini lagi ini iktikaf, bukan hari ini ya, hari-hari biasa. Terus di luar itu lagi ngobrol lah, ngopi lah, cakakan ngakak. Itu kan, aku juga pengen keluar gitu, pengen keluar, meninggalkan majelis yang dia duduk ini, pengen keluar gitu. Karena apa? Karena di sana tidak ada sabar. Nunggu di sini waktu isyraq itu butuh sabar, betul Pak? Wastobir li ibadati, ekstra sabarlah ketika dalam ibadah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memang lebih banyak menggugah ya Bapak Ustaz, menggugah kesabaran sekaligus kesadaran. Jadi bekerja yang butuh sabar, mendidik anak-anak juga harus sabar, mengarahkan anak-anak untuk ibadah kepada Allah juga harus sabar, ekstra sabar. Tapi dalam ibadah ekstra sabarnya itu lebih dari sabar yang biasanya. Mungkin sampai di ayat 65 ini karena pembahasannya supaya masih nyambung. Untuk ayat selanjutnya pas alinea yang baru lagi, nanti cerita tentang bagaimana proses kebangkitan manusia. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Masih ada waktu kira-kira mungkin 10 menit bagi Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan sharing dan sebagainya, mau dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.